Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh Selamat pagi di hari Senin pembuka awal pekan ini. Senang rasanya saya Asi Mohtar. Dan saya Iron Ardian. Iya, kita ketemu lagi nih ya. Betul. Coffee Break. Kamu apa kabar sih? Baik. Ini sepertinya ada di antara Anda yang harus pergi ke kantor karena kesiangan karena menyaksikan bola biasanya. Oh iya ya, metabolisme tubuhnya ini belum balik lagi nih, masih jet lag semalam nih ya. Khususnya untuk Anda yang mungkin kecanduan bola. Kecanduan juga harus hati-hati. Oh iya. Kalau cuma bola sih nggak masalah. Tapi kalau kecanduan yang satu ini bisa lebih berbahaya. Apa itu? Narkotika. Nah, itu dia pemirsa. Kadang-kala kecanduan narkotika itu memang sangat berbahaya sekali dan juga memang perlu rehabilitasi. Untuk itu kami akan membincangkan masalah rehabilitasi tersebut dengan narasumber kami di Coffee Break untuk hari ini. Sudah ada Bapak Dr. Kusman Surya Kusumah, SPKJ MPH, Deputi Rehabilitasi BNN. Selamat pagi Pak Kusman, atau saya panggilnya Pak? Ya, Kusman. Pak Kusman, Pak Kusman ya. Dan selanjutnya ada Dr. Hartati Kurniadi, SPKJ KMHA, selaku Koordinator Drug Prevention Santa Laurencia. Selamat pagi Bu Tati, apa kabar? Selamat pagi, baik sekali. Alhamdulillah. Baik, Pak Kusman, Dr. Kusman. Ini kalau kita bicara tentang kondisi atau pemetaan daripada pecandu narkoba yang ada di Indonesia, itu bagaimana Pak Kusman? Kalau kondisi saat ini kita kan hitung ya, evidence base itu. Survei terakhir dengan Universitas Indonesia itu 2,2% dari populasi usia 10 sampai 59 tahun. 10 sampai 59 tahun. Ya. Jadi itu tersebar di seluruh Indonesia. Yang tertinggi ada 4 provinsi. Ini kan akar nasional kan? Iya, iya. Itu pertama DKI. DKI sampai 7% loh. Berapa Pak? 7%. 7%. Jadi kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Ini 4 terbesar, tertinggi lah. Jadi pemetaannya, kemudian yang kalau misalnya yang usia ya sekarang udah meningkat ke usia produktif. Produktif artinya usia kerja gitu. Karena udah punya uang kan. Karena sekarang mereka kan mahal kayaknya. Nah kemudian kalau misalnya zatnya yang banyak dipakai saat ini syabu nomor 1. Yang paling pertama syabu yang paling banyak dipakai. Ya metamfetamin kata kimianya syabu. Kok tadi disebutkan usianya dari 10 hingga masuk usia produktif? Enggak, ini yang survei itu. Itu mencakup usia 10 sampai 59 tahun. Tapi yang paling banyak pakai itu ya dipetakan itu usianya usia produktif. Ya, memang karena usia produktif itu seperti Pak Kusman tadi sampaikan, mereka sudah memiliki kemampuan untuk membeli, begitu kan. Nah, ketika memang sudah adanya kecanduan itu, apa rehabilitasinya itu apa saja tindakan-tindakan di dalam rehabilitasi itu, Bu? Ya memang kalau yang paling penting sebetulnya kalau sudah kecanduan itu adalah harus direhabilitasi. Karena biar bagaimana kita tahu perubahan seseorang tidak seperti kayak sakit batuk pilek ya. Ini kan tingkah laku. Jadi di dalam rehabilitasi yang BNN sekarang sudah lakukan, saya kira baik sekali karena dimodifikasi juga. Karena biasanya yang kecanduan itu pasti ada gangguan jiwanya juga, yang kita sebut gangguan psikiatri ya Pak Kusman ya biasanya. Bukan cuma fisik ya dokter bukan cuma fisik aja. Nah itu jadi harus diterapi juga. Dan sekarang yang diketahui baik untuk rehabilitasi yaitu dengan therapeutic community. Terapi community. Jadi kita beranggapan bahwa masyarakat itu bisa dirubah dengan tingkah lakunya itu dengan perubahan. Kita buat seperti pura-puranya masyarakat kecil di dalam rehabilitasi tersebut. Dengan begitu tentunya untuk lebih menyiapkan diri ketika nanti kembali ke masyarakat. Kalau terjun kembali keluar jadinya. Tapi dengan sendirinya masyarakat yang di dalam rehabilitasi itu kan bersifat ini terapeutik kan. Sedangkan di luar kita tahu sendiri terapeutik apa enggak ya Pak Kusman. Nah, ini kalau dari BNN sendiri Pak Kusman, kebijakan apa yang sudah dikeluarkan ataupun dijalankan oleh BNN untuk membuat atau merehabilitasi para pecandu narkoba ini?
Oke, bicara kebijakan berarti bicara undang-undang. Undang-undang pasti. Jadi zaman dulu ada Undang Nomor 22 tahun 97. Dulu belum jelas kalau pecandu tuh diapain kan. Tapi yang jelas mereka tuh masuk sel, kan? Itu pasti ya. Zaman dulu ya. Sekarang udah berubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 itu. Humanis kita. Jadi kita kalau dia pecandu murni ya masuk ke rehab. Kalau misalnya dia pengedar, tentunya dengan cukup tegas itu. Jadi 5 gram sekian udah kemungkinan juga bisa dihukum mati itu. Zaman dulu ya punya pabrik sabu sekota ini juga paling 8 tahun umur hukumannya. Tapi sekarang udah mulai tegas. Nah, setelah itu Undang-Undang Nomor 35 ini merubah paradigma. Kita upayakan direhab. Dan di internasional pun tahun 2010 dideklar WHO sama UNODC ya bahwa kecanduan itu adalah suatu penyakit. Penyakit kronik, disease, penyakit yang kambuhan. Artinya bukan lagi kriminal gitu. Dulu kan soalnya kriminal kan? Tapi kalau saat ini sudah menjadi kategori sebuah penyakit. Yang kambuhan ya. Jadi harus diobati. Betul. Dengan rehabilitasi itu tadi ya. Baik, kita akan merehabilitasi sebentar obrolan kita ini dan pemirsa kita akan bahas lagi mengenai rehabilitasi bersama BNN di Coffee Break berikutnya nanti. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Untung aku pakai Vit Hair Removal Cream. Oleskan Vit tebal dan rata. Tunggu 3-5 menit. Angkat krim dengan spatula, lalu bilas dengan air. Hasilnya, kulit mulus lebih lama, bebas bulu. Ku siap hadapi hari dengan percaya diri. Semua berkat Vit loh. Vit, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Baru Axe Provoke Deodoran Body Spray. Wangi seksinya bikin bidadari lupa diri. debu dan polusi bisa terperangkap di kulit kepala sehingga menyebabkan ketumbe. Clearman Shampoo membersihkan kotoran yang terperangkap di kulit kepala untuk rambut tak berketumbe. Clearman membersihkan secara total, tak ada lagi ketumbe. Halo, saya Fresti Master. Kombinasi teh hijau beneran rasa madu dalam Fresti Green Honey. Yang green segala suasana, Fresti bikin kamu asik lagi. Jangan main dulu ya. Hai Kiper, masih batuk pilek? Cuacanya, kemarin panas, sekarang hujan. Batuk pileknya nggak sembuh-sembuh. Harus dihentikan. Hah? Perubahan cuacanya? Bukan. Tapi penyebabnya. Kuman yang berevolusi. Karena perubahan cuaca, kuman jadi lebih kuat. Harus dihentikan. Mulai dengan ini. Lifebuoy. Lifebuoy lebih mutakhir. Bahkan untuk cuaca tak menentu, membantu melindungi dari kuman penyebab 10 masalah kesehatan. Lifebuoy lebih mutakhir. Pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk yang lebih baik. Narkoba? Gak apa-apa, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Saya selalu percaya diri dan siap hadapi semua tantangan.
Tiada rintangan yang bisa halangi langkah saya, bahkan keringat dan kuman. Sebagai pria aktif, saya butuh perlindungan total. Baru Dettol High Performance for Men. Perlindungan total khusus pria aktif. Membunuh kuman sampai ke pori. Keharuman maskulinnya menyegarkan. Tetap percaya diri setiap waktu. Dettol High Performance for Men. Perlindungan total tampil maksimal. Dettol melindungi. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Coffee Break dan saat ini kita masih membahas mengenai rehabilitasi tentunya bersama Badan Narkotika Nasional dengan dua narasumber yaitu ada Dr. Kusman dan juga Dr. Tati. Ketika kita berbicara mengenai P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mungkin lebih enak lagi kalau kita menurunkan lingkupnya terlebih dahulu gitu ya. Sebenarnya apa sih Dok yang dimaksud dengan pecandu narkoba ini? Definisi dari pencandu narkoba. Bedanya misalnya dokter dengan korban penyalahgunaan narkoba, gitu kan? Itu kan seringkali rancu ya. Iya, bias sekali kan kadang-kadang definisi antara dia adalah memang pecandu atau dia adalah korban penyalahgunaan narkoba. Kalau pecandu kita diistilahkan dengan sudah ketergantungan. Ya, jadi dia sudah memakai, udah sering dan dia memang berkali-kali. Nah, sekarang kalau yang disebut korban penyalahgunaan itu sebetulnya orangnya sendiri kemungkinan dia nggak tahu, bisa dia pada waktu itu diancam. Jadi biasanya saya pesan kepada anak-anak sekolah kalau pesta, kan sering pesta tuh. Biasanya dugem atau apa. Nah, itu pun kalau dia minum itu hati-hati. Jadi kalau itu mendingan jangan pelit-pelit, buka baru, kita lihat buka baru di situ minumannya. Artinya menghindari supaya tidak terjebak begitu ya. Terjebak ya kan? Kan bisa aja. Atau misalnya dalam ruangan tertutup ini kalau ada yang nyimeng, yang ngisep ganja misalnya. Kita terhirup juga kan? Nah, kemudian pas dia keluar digerebek polisi, diperiksa urin sama BNN. Kena juga kan? Positif kan? Nah, itu artinya dia korban di situ. Padahal dia nggak pakai. Gitu. Bisa nggak pakai, bisa juga dia pakai tapi dia nggak tahu misalnya. Atau dia pakai dalam ancaman, dia tahu itu bahaya tapi kan diancam. Nah, itu yang korban. Nah, ketika ditentukan itu kan diputuskan gitu, pakai gitu kan. Mungkin tadi karena satu ruangan ada yang cimeng. Mau menyebut cimeng gak enak loh dokter yang nyebut cimeng gitu kan. Dokter anak nongkrong kan. Itu lantas bagaimana betul-betul mengetahui bahwa dia adalah korban gitu. Ketika yang mendefinisikan gitu ketika misalnya seseorang ini ditangkap dia pecandu atau bukan. Betul. Nah, itu kita harus observasi. Harus observasi. Nggak bisa langsung dinilai begitu pada saja saat itu nggak bisa. Dia bisa aja bilang saya baru 1 kali. Ya kita taunya baru 1 kali apa enggak, cuman dia sama Tuhan yang tahu kan. Nah, biasanya kita observasi apakah pada saat itu nanti setelah beberapa hari dia timbul nggak yang kita sebut sindrom putusat. Kalau orang yang pakai putau biasanya dia sebut sakau. Ya kan? Tapi kalau yang lainnya kita sebut sindrom putusat, gejala withdrawal. Ada nggak timbul gejala-gejala sisa? Kalau dia udah kecanduan pasti timbul. Samakah itu gejala-gejalanya dokter antara yang sakau tadi dengan sindrom putusan itu? Tergantung. Kalau dia pakainya putau itu yang disebutkan sakau. Tapi istilah awam kadang-kadang segala macam narkotika pun dia bilangnya sakau, ya kan? Padahal sebetulnya istilah sakau pertamanya karena pakai putau. Oh, saya sekarang sakau cinta tapi. Ya ampun, itu mah agak susah. Bagusan. Ini fungsi pusat daripada rehabilitasi BNN ini sendiri sejauh mana kira-kira? Untuk merehabilitasi para pecandu narkoba. Bagaimanakah metode-metode yang digunakan di pusat rehabilitasi BNN ini sendiri? Jadi kalau ditanya fungsinya ya kan kita focal point-nya berdasarkan Undang-Undang 35 itu. Jadi kita diharapkan menyediakan, mempersiapkan prasarana dan sarana untuk rehabilitasi di seluruh Indonesia. Jadi mudah terjangkau, kemudian harganya juga memang kita gratiskan. Jadi dari segi harga, dari segi jarak juga kita diwajibkan untuk menyediakan. Kedua, kita juga harus menyediakan juga SDM.
Karena SDM ini kan penting kan. Kalau misalnya Menkes punya namanya perawat dokter ya, Menaker punya mediator, PKB punya PKB, Mensos punya social worker, kita namanya konselor. Jadi kita sediakan konselor-konselor sebanyak-banyaknya. Dan itu gratis yang perempuan, apanya? Itu untuk para pecandu narkoba yang direhabilitasi gratis, di BNN itu gratis. Nah, kemudian juga kita mengembangkan metode-metode. Metodenya itu tadi kayak dokter tadi bilang terapi community dan yang lain-lain juga banyak metode kan. Oke, nanti kita bahas lagi metode-metode berikutnya Pak Kusman, dan sebelum kita sakau dengan iklan, sebaiknya kita saksikan iklan dulu. Di Coffee Break berikutnya kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Iya. Kok masuk rehab ya? Narkoba? Gak bakal, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Wah, ternyata jeruk juga bisa cegah dehidrasi karena kaya vitamin C dan air jeruk. Biar segar semangat kayak anak saya, rajin minum 2 liter jeruk. Inikah yang Anda inginkan? Lemak di perut, susu, lipatan di pinggang, hilang. Lemak tubuh bagian bawah berkurang. Coswi Slimming Suit menempel sempurna di tubuh Anda. Anda akan lebih percaya diri, ramping, dan seksi. Memakai korset biasa suka gatal, berlipat dan susah? Beda dengan Coswi Slimming Suit. 20% terbuat dari magnetic powder far inframerah, 20% bahan mikra, dan 60% polyamide. Tidak mudah sobek, halus dan elastis. Bisa melebar hingga 300% dari bentuk semula. Setelah memakai Coswi Slimming Suit, tubuh Anda menjadi kencang, sehat, dan langsing. Coswi Slimming Suit sangat membantu saya untuk tampil lebih percaya diri, seksi, dan ramping. Melangsingkan pinggang, mengejarkan perut dan paha, membakar lemak, menaikkan dan mengencangkan tubuh bagian atas dan bawah. Manfaat Coswi Slimming Suit telah dibuktikan banyak wanita di dunia. Hai. Lama gak ketemu, kamu langsing banget. Kamu diet ya? Enggak, aku cuma pakai Coswi Slimming Suit. Pakailah Coswi Slimming Suit secara rutin, bentuk tubuh Anda akan menjadi lebih ideal, langsing, dan seksi seperti ini. Coswi Slimming Suit, terobosan dari perancang Itali, menggabungkan 22 jenis tambang murni, menjadikan biji magnet keramik yang memancarkan gelombang inframerah, efektif membakar lemak di dalam tubuh. Begitu dipakai, langsung terasa manfaatnya. Tubuh lebih indah, ideal, dan langsing. Lipatan lemak terlihat menonjol, sulit mengancing gandrong. Tersiksa melihat baju seksi Anda? Pakailah Coswi Slimming Suit sekarang juga. Panjang hari dipakai, Coswi Slimming Suit tetap terasa nyaman. Pada saat ini pun efektif membakar lemak. Dengan Coswi Slimming Suit, perut lebih langsing, pinggang ramping, bentuk tubuh lebih indah dan seksi. Coswi Slimming Suit, so slim, so sexy. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh kuman bisa infeksi. Percayakan luka hanya pada Detol. Rekomendasi ahli. Detol anti kuman kualitas prima, membunuh kuman dengan segera. Dah sembuh. Makasih Detolnya, Mama. Detol melindungi. Antiseptik nomor 1. Rekomendasi para dokter. Narkoba? Gak bakal, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo
bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Ya, ini perbincangan yang sangat menarik ketika kita berbicara mengenai rehabilitasi. Tentunya ada banyak pertimbangan ketika seseorang itu akhirnya mau ataupun agak setengah dipaksa mau direhab gitu kan. Karena tentunya tidak semua orang memiliki kesadaran untuk masuk rehabilitasi. Nah, biasanya ini atas pertimbangan apa sih, Dokter Tati, seseorang itu bisa masuk ke rehabilitasi? Dari keinginan sendiri kah, atau harus dipaksa kah, atau dorongan keluarga atau Itu bagaimana? macam-macam sebetulnya. Bisa memang dia mau sendiri, sadar sendiri. Bisa memang karena ketangkep. Oke. Bisa karena berarti kepepet juga, kepaksa gitu ya. kepepet kan. Bisa karena memang orang tuanya sudah resah dengan tingkah lakunya dia. Nah, sekarang maunya dia sendiri pun itu memang juga bertingkat-tingkat. Sudah sampai seberapa dalam motivasi dia mau berubah. Itu juga beda-beda. Ada yang kalau istilah ininya kita bilang ya prekontemplasi, kontemplasi. Jadi dia udah mau atau belum, dia kadang-kadang nggak sadar. Ada juga ada yang oh iya nih gue bermasalah nih kayaknya. Atau bisa juga dia udah mulai kepikir nih. Waduh nih gue kayaknya nggak bener nih, gue mesti berubah. Tapi itu belum berubah juga, masih perlu waktu sebulan misalnya. Ada yang kita bilang udah aksi, nah itu dia udah benar-benar mau, nih gue datang gue mau berubah. Nah sekarang kalau yang dia udah bilang gitu, apakah pasti memang berubah terus, baik terus? Belum tentu juga, tapi paling nggak kita udah lihat dia, oh ini udah lumayan dikit. Oke, berarti di sini ada juga pasca rehabilitasi dong, kalau gitu ya Pak Kusman ya. Apakah yang dilakukan biasa oleh BNN untuk melakukan pasca rehabilitasi terhadap si pecandu atau korban ini? Ya. Jadi gini, kan pasca rehabilitasi ini baru kita aktifkan tahun 2011 akhir. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya itu Inpres nomor 12 tahun 2011. Karena kita udah banyak mikir ya, angka relapse, angka kambuhan tuh tinggi sekali. Angka kambuhan yang justru tinggi ya? Jadi paradigma dulu kan kalau kecanduan tuh cuma dicegah, diobati, dirawat dan direhab lah. Sekarang udah kita harus mikirin setelah rehab apa tuh? Yaitu pasca rehabilitasi. Nah, BNN punya metode yang udah kita bikin baku ya, blueprint lah ya. Itu namanya berbasis konservasi alam. Jadi bagaimana maksudnya itu? Jadi setelah keluar dari rehab, selama 6 bulan direhab kan? Ditaruh di rumput aja gitu, di alam gitu ya? Tentang alam ya? Terbuka, gitu. Untuk Indonesia bagian barat kita baru mulai ya. Dia dikirim ke Tamling. Itu Taman Nasional Bukit Barisan di hutan di Sumatera ya. Selama 1-2 bulan. Di sana dia bisa berdialog dengan alam lah. Belajar alam tuh bagaimana. Kalau di sana kan berlaku hukum alam kan? Kalau kita baik sama alam, alam baik sama kita gitu. Nah, jadi di sana secara fisik juga bagus kan. Kan obat otak tuh kan cuma satu, oksigen kan. Nah di sana kan oksigennya tinggi sekali, 90% bahkan kan. Nah jadi setelah 2 bulan di sana kita bawa ke yang berbasis laut marine di Kepulauan Seribu, Taman Nasional Kepulauan Seribu, di Pulau Sebaru tuh. Ini untuk Indonesia bagian barat. Kita udah kerjasama sama Departemen Kehutanan, kita dikasih 5 Taman Nasional. Nah kemudian untuk Indonesia bagian timur yang baru kita buka tahun ini. Itu di Makassar ada rehab kita baru bangun kan, Badokan namanya. Dalam hari anti narkotika internasional yang 26 Juni ini kita akan resmikan. Nah setelah itu ke hutan pendidikan di Taman Nasional Batimurung punyanya Unhas. Di sana masuk 2 bulan juga, nanti terus kita kirim ke yang berbasis laut di mana coba di Wakatobi. Iya. Wah, menyenangkan sekali. Wakatobi di sana kita kerjasama sama KKP. Kalau nggak kecanduan nggak boleh dikirim ya Pak ke sana. Di sana dia belajar itu apa namanya biota laut kan, terumbu karang. Dan yang penting di situ dia belajar menghargai oksigen lah. Oksigen kan kalau laut kan dari terumbu karang kan. Nah kalau di darat kan dari kehijauan itu. Jadi konservasi. Itu seberapa jauh keberhasilannya Pak? Pak ini kalau yang di darat ya itu kita evidence-nya ada di Eropa sana, di Inggris ya. Udah nyata banyak berhasil lah ya. Tapi kalau yang laut memang belum di dunia belum ada. Kita baru bikin.
Baru mulai tahun ini 2012. Breakthrough-nya berarti ya. Oke, Bu Tati, mungkin last statement yang bisa disampaikan, pesan-pesannya silakan. Ya. Pesan-pesan untuk yang belum kecanduan atau yang sudah kecanduan, dan juga sudah kecanduan, bagaimana supaya yang sudah kecanduan dan sudah direhabilitasi tidak kembali lagi ke dunianya. Sembuh total. Oke, sembuh total ya. Sembuh total. Oke, sekarang untuk yang belum pernah pakai, saya sarankan supaya jangan pernah mencoba. Karena biasanya remaja itu kepribadiannya memang masih seneng nantang bahaya. Apa yang orang bilang katanya bahaya justru ditantang. Apa yang nggak boleh dia mau tahu. Nah itu lebih baik jangan. Kalau memang mau menantang gitu bener mending ke Wakatobis itu diving aja mendingan, ya kan? Atau panjat tebing lah sana lah, ya kan? Boleh ikut tapi nggak usah kecanduan. Tapi yang sudah kecanduan ada baiknya, mumpung Indonesia ini baik sekali, di seluruh dunia nggak ada yang seperti BNN bahwa memberikan terapi secara gratis, semuanya gratis. Jadi pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah kemudian kalau sudah bebas dari penggunaan, itu kan ada aftercare lagi tadi, pasca rehabilitasi, pergunakan juga kesempatan itu. Karena selalu kalau pasien bertanya kepada saya, dok, saya kapan sembuh? Sampai kamu meninggal baru saya tahu kamu sembuh. Biasanya up and down. Jadi pergunakanlah kesempatan untuk betul-betul tidak pernah menggunakan lagi selama mungkin. Karena itu di otak juga akan terpengaruh karena neurotransmitternya juga makin baik. Jadi baik. begitu. Terima kasih Dokter Tati, Pak Gusman, terima kasih sekali. Dan pemirsa, demikian informasi kami dan juga perbincangan kami dengan BNN dan juga Dokter Tati mengenai rehabilitasi. Jadi sekali lagi, kalau pun ada di antara anggota keluarga Anda atau mungkin Anda sendiri yang memang sudah merasa kecanduan, Anda bisa menghubungi BNN untuk direhabilitasi secara gratis ya, Pak Gusman ya. Manfaatkanlah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah selagi bisa ya. Oke, nanti kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, coffee break setelah yang satu ini. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh